kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Chandra Devi Fortunata dengan NIM 2019-210057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perencanaan pengelolaan sumber daya alam manusia atau bisa disebut SDM merupakan langkah-langkah awal dari penyempurnaan manajemen SDM yang ada di perusahaan atau organisasi. Perencanaan yang baik adalah jika perencanaan tersebut berdasarkan data faktual sehingga aspek-aspek pengelolaan SDM yang diprioritaskan untuk dilakukan penyempurnaan adalah yang benar-benar penting dan mendesak untuk dilakukan perbaikan. Lalu check up merupakan kegiatan pengumpulan informasi faktual dan signifikan melalui pemeriksaan, pengukuran, penilaian, serta penarikan kesimpulan secara sistematif, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas nilai, manfaat, dan batasi dalam lingkup sumber daya manusia. Temuan dan kegiatan orang check up ini. Lalu secara khusus tujuan dari program ini yang pertama bisa mendapatkan informasi yang faktual dan signifikan berupa data hasil analisa, penilaian, dan rekomendasi yang aplikatif. Yang kedua, mengetahui tingkat ketaatan, efektivitas, dan efisiensi terhadap persyaratan yang wajib dipenuhi dalam mengelola SDM. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizka Nuraini dengan NIM 2019-21070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bagi perusahaan, informasi temuan dalam ORJHCU itu sendiri dapat membantu menyelesaikan permasalahan ataupun hambatan yang ada dalam setiap fungsi organisasi, baik yang bersifat aktual maupun yang bersifat potensial, baik untuk keperluan saat ini maupun untuk masa depan. Dengan ORJHCU ini dan rekomendasi yang ada, mungkin bagi manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas operasional yang lebih terarah. Selanjutnya, tercapainya level kompensasi ini yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dila Anggreng Dewi dengan NIM 2019-210094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dari analisis yang sudah kami lakukan terhadap PT HM Sampurna. Baik, untuk yang pertama ada mendeskripsikan dan menetapkan visi dan misi dengan jelas dan mempertahankan kinerja lebih baik lagi. Juga memberikan penilaian evaluasi rancangan pekerjaan dan penilaian kinerja untuk kesamaan hak karyawan secara detail. Jadi PT HM Sampurna ini memberikan rancangan secara detail kepada karyawan. Nah, dengan begitu, karyawan itu dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk yang kedua, adanya koordinasi yang diimplementasikan. Jadi, PT HM Sampurna ini memberikan koordinasi yang baik dan juga diimplementasikan dengan baik, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, adanya motivasi dan penghargaan yang sesuai dengan kinerja karyawan, agar karyawan lebih bersemangat dalam bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi PT HM Sampurna ini memberikan
motivasi kepada karyawan tujuannya agar karyawan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan PT HM Sampurna ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Kevin Riyandi dengan NIM 2019-210111. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang analisis terhadap kelebihan dari PT HM Sampurna. Nah, oke. Selanjutnya itu ada PT HM Sampurna telah menerapkan penggunaan multi-rater atau 360 degree assessment sebagai metode penilaian kinerjanya. Nah, di mana di situ akan melibatkan dari semua kalangan. Dan selanjutnya itu ada adanya penilaian kinerja yang sangat jelas. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari PT HM Sampurna, karena memberikan penilaian kinerja yang jelas dan juga memberikan pemaparan terhadap pengembangan karyawannya sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Joachim Sisinomosa dengan NIM 2019-210112. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan teman saya yang tadi tentang kelemahan. Kelemahan yang pertama itu kurangnya penjelasan tentang gaji dan kompensasi dari perusahaan, dan juga kurangnya memberikan evaluasi sistem sehingga karyawan masih belum tahu semua tentang informasi dalam perusahaan. Yang kedua adalah tidak adanya tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk memantau adanya kendala eksternal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiki Yuni Agrisa, NIM 2019-210129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan. Nah, kelemahan dari ini itu ada penilaian kerjanya belum dijelaskan tentang penilaiannya itu sendiri. Nah, itu dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan kerja maupun oleh pelanggannya. Yang selanjutnya ada tidak menggunakan alat ukur dalam penilaian kinerja, melainkan hanya kompetensinya saja yang diukur agar dapat diandalkan dan dipercaya. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Bani Ansori dengan NIM 2019-210141. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kita bisa mendapatkan informasi yang faktual dan signifikan berupa hasil analisa, penilaian, dan rekomendasi yang aplikatif. Dan dengan informasi hasil ORGCHU dan rekomendasi yang ada, memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, maupun produktivitas operasional secara lebih terarah. Selanjutnya, kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Korita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Temuan-temuan ini digambarkan dari harapan karyawan atas pengelolaan SDM yang ada di perusahaan. Mendapatkan informasi yang faktual dan signifikan berupa data hasil analisa, penilaian, dan rekomendasi yang aplikatif. Mengetahui tingkat ketaatan, efektivitas, dan efisiensi terhadap persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi
dalam pengelolaan SDM. Bagi perusahaan, informasi temuan dapat membantu penyelesaian permasalahan atau hambatan yang ada pada setiap fungsi organisasi, baik yang bersifat aktual maupun bersifat potensial. Tercapainya level kompensasi yang tepat yang dapat memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Dengan informasi dan rekomendasi yang ada memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas operasional secara lebih terarah. Sekian dari saya, terima kasih.